Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumuddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati, melindungi, memberikan kita kesejahteraan jasmani dan rohani, menyempurnakan anugerah nikmat-Nya sama ada nikmat duniawi, lebih-lebih lagi nikmat ukhrawi. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan pelajari sama dan ini mungkin saya coba memberikan uraian dan penjelasan terakhir bagi tafsir ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah yang selama ini kita pelajari, di mana di dalam ayat tersebut sebagaimana yang telah dimaklumi bersama, tersenarai doa-doa yang diajar oleh Allah kepada kita. Mulai daripada Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, 1. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina, 2. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, 3. Wa'fu anna, 4. Waghfir lana, 5. Warhamna, 6. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, 7. Minggu lepas kita juga telah menyentuh sedikit tentang doa yang ke-7, fansurna alal qaumil kafirin. Sedikit kesimpulan minggu lepas dan kita ingin tambahkan uraiannya pada hari ini. Doa fansurna alal kafirin yang bermaksud, ya Allah, tolonglah kami. Maka berikanlah pertolongan, ya Allah, kepada kami hamba-Mu yang mukmin ini, agar kami dapat mengalahkan kaum kafir yang menjadi musuh-Mu
dan menjadi musuh kami. Minggu lepas kita telah tunjukkan sama bahwa Allah sebetulnya di dalam Al-Quran telah menjanjikan bahwa Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang beriman, bahwa pasti Allah akan memberikan kemenangan kepada para nabi dan utusannya serta pengikut-pengikut setianya, sebagaimana dalam surah Ghafir ayat 51, surah Al-Mujadalah ayat 21, surah As-Saffat ayat 171 dan 103. Tolong diingat ya ini, supaya kita bertambah ilmu. Tambah ke ilmu dan faham serta mantap kefahaman kita. Sebab kefahaman yang mantap, ilmu, jika kita tahu rujukannya. Tahu dalilnya. Bila kita tidak ingat dalilnya, maknanya kenapa Allah suruh kita minta tolong itu? Ya Allah suruh, mana dalilnya? Tak tahu lah, tapi orang kata Allah suruh. Itu makna belum mantap. Kalau dalam bahasa kita, sebenarnya agama Islam belum merasa puas jika umatnya memahami agamanya hanya setakat itu. Yaitu, kita selalu tunjukkan ayat-ayat yang menjadi dasar agar pemahaman kita mantap dan yakin. Jadi saya ulangi. Sebetulnya Allah telah berjanji bahwa Dia akan memberi pertolongan, bahwa Dia akan memberikan kemenangan kepada para utusannya dan pengikut-pengikut setianya bagi mengalahkan orang-orang kafir yang jadi musuhnya. Itu jelas dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, tolong dicatat dan tolong diingat. Kalau dengar, ya esok pasti lupalah. Itu garanti itu. Orang Arab kata ilmu macam buruan. Kalau tidak diikat, pasti lari ke hutan balik. Dapat berburu, kita bawa balik. Buruan kita tidak ikat, lari ke hutan. Ilmu macam itu juga. Kita sudah dapat, sudah faham, tapi tak ada rekod, tak ada catatan, hilang. Garanti hilang. Jadi kalau Allah sudah berjanji bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan pada orang mukmin, kepada para rasul, buat apa? Kenapa Allah suruh berdoa fansurna alal qaumil kafirin? Kan itu kan yang kita telah jelaskan minggu lepas. Kenapa kita disuruh minta? Wah, dia sudah berjanji pasti akan bagi. Takkan kita tak percaya, seakan-akan tak percaya bahwa Allah akan tunaikan janjinya sehingga kita terpaksa meminta-minta. Gitu. Satu, dan itu telah dijawab minggu lepas ya. Telah dijawab minggu lepas. Bahkan kemenangan itu pasti, ya Mas sekalian. Ya, itu janji Allah. Kemenangan bagi orang mukmin itu satu yang pasti. Allah dah tetapkan dah. Saya tunjukkan ayatnya sebelum kita urutkan lebih lanjut. Allah telah menjanjikan kemenangan secara pasti terhadap orang-orang yang beriman, mukmin maknanya, yang soleh dalam melawan musuh-musuhnya. Ya, musuhnya pasti orang kafir lah. Kalau pada konteks hari ini, ya orang Islam melawan Zionis Yahudi. Pasti Allah bagi satu kemenangan. Dan ini dijanjikan oleh Allah
Tolong lihat lagi satu ayat, surah An-Nur, ayat 55. Surah An-Nur, ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Tengok bagaimana terangnya, bagaimana jelasnya, bagaimana tegasnya. Allah berfirman. Wa'adallahu, Allah berjanji. Bahkan gunakan fi'il madhi, telah berjanji. Bila Allah berfirman dengan menggunakan fi'il madhi, ia membawa makna suatu yang pasti. Benda itu belum berlaku. Tetapi bila Allah beritahukan kepada kita dengan fi'il madhi, maknanya benda yang walaupun belum berlaku itu pasti berlaku. Contohnya ini. Wa'adallah. Fi'il madhi itu. Apa janji Allah pada siapa? Alladzina amanu wa minkum wa amilus shalihat. Pada orang-orang yang beriman daripada kamu dan mereka beramal soleh. Dua syaratnya. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi. Allahu Akbar. Ada lam taukid. Ada lam qasam. Ada nun taukid. Terjemahannya sungguh pasti. Dia Allah akan memberikan kekuasaan memerintah kepada mereka. Tengok janji Allah. Demi sesungguhnya dia Allah akan memberikan kuasa khilafah. Khilafah itu kan memerintah. Pada mereka orang mukmin yang soleh. Di mana? Fil ardi. Di muka bumi. Bukan hanya di Palestina. Bukan hanya di negara-negara yang orang Islam tertindas. Di bumi. Ardun. Sehingga suatu saat orang Islam ini menjadi penguasa di muka bumi ini. Dalam pelbagai bidang. Bukan lagi dikuasai, bukan lagi dikotak-katik, bukan lagi hanya menjadi imam, makmum dan pengikut, tapi jadi imam. Suaranya didengar. Suatu hari. Fil adi. Kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan memerintah kepada orang-orang mukmin sebelum mereka. Ya. Orang dahulu pernah memerintah bumi. Cemerlang luar biasa. Dan saat itu wala yumakkinanna lahum dinahum. Dan sungguh pasti Allah akan mengukuhkan, menguatkan, memantapkan bagi mereka agama mereka. Islam benar-benar berada pada gurun yang sangat-sangat kuat, sangat kukuh. Sehingga tidak ada siapapun yang berani mengkotak-katikkan, meremehkan, jauh lagi menghina. Suatu saat alladzi tadallahum, agama Islam yang Allah ridha buat mereka. Dan apa janji yang berikutnya? Saat itu, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Sungguh pasti Allah akan mengganti. Badala yubaddilu. Sungguh Allah, dia Allah akan mengganti atau mereka memberi pengganti bagi mereka min ba'di khaufihim, selepas ketakutan mereka. Allah ganti dengan apa? Amnan. Rasa aman, rasa senang. Sekarang ini orang Islam penuh dengan ketakutan karena masih ramai yang ingin memusuhinya. Dan terang-terang hari ini saudara-saudara muslim kita di
Gaza khasnya. Karena di Gaza dikuasai oleh Hamas. Dan itu yang diserang oleh Israel. Atau sementara West Bank, tebing barat, Ramallah dikuasai oleh Fatah. Ingat ya mas sekalian, ya di Palestina ada dua negara Islam di Palestina itu dipilih oleh dua. Satu Fatah, PLO yang dahulu Yasir Arafat, sekarang Mahmud Abbas. Kedua Hamas. Cita-cita kedua parti orang Palestina sama, memerdekakan tanah Israel. Memerdekakan tanah mereka dari jajahan Israel. Cita sama. Cita-cita sama. Tapi ideologi dia berbeza. Hamas, ideologi yakni Islamik. Ingin mendaulatkan Islam. Hukum Islam. Tidak akan menciplak undang-undang yang datang dari luar Islam. Itu Hamas. Sementara Fatah, dia lebih bersifat nasionalis demokratik. Idea dia. Nasionalis demokratik. Pendekatannya, walaupun sama-sama ingin memberikan Palestina, pendekatannya berbeza. Karena ideologinya berbeza. Fatah, yang dahulu dipimpin oleh Yasir Arafat, sekarang Mahmud Abbas, pendekatannya lebih bersifat diplomatik. Mau berunding. Dan ingat, pernah dengan perundingan di Oslo. Termasuk mengakui adanya negara Israel. Syaratnya. Dan diakui. Lebih diplomatik. Lebih berbincang. Sampai sekarang. Sementara Hamas tidak. Orang Israel adalah musuh Allah, musuh kita. Kita tidak akan berbincang dengannya. Dan kita sekali tidak akan mengakui kerajaan mereka. Sebab itu pendekatannya, caranya serang. Perang. Yang Fatah tidak. Jadi sebab salah orang Palestin bagi dua macam tu. Orang Palestin di bawah pemerintahan Fatah di West Bank memang kasihan melihat saudaranya di Gaza dibantai. Walaupun dia tidak menyukai cara yang dilakukan oleh Hamas merebut kemerdekaan. Ini susah memang. Memang susah. Dan pernah mengadakan pilihan raya. Tahun 2004, 2006 ke apa, pilihan raya Palestin. Dua parti ini bersaing. Dan yang menang waktu itu masih parlimen Palestin, Hamas. Ya, dan Hamas pernah menjadi Perdana Menteri. Tengok. Jadi ibaratnya dalam satu negara, orang Islam berpecah dari dua kumpulan, satu berfahaman keras, kalau boleh katakan begitulah, tegas, keras Islam, yang satu ya lebih kepada nasional demokratik. Disingkat Nasdem, National Democratic. Jadi tak sama, pendekatan pun tak sama. Allah berjanji kepada orang Muslim seluruh dunia, termasuk saudara kita yang ada di Palestin. Apapun fahaman politiknya, sama ada yang berfahaman ikut Hamas atau ikut Fatah, yang dulu dikenal dengan PLO itu, suatu hari pasti Allah kata, aku akan beri kemerdekaan kemenangan pada kamu. Sebagaimana kami telah beri kemenangan pada orang dahulu. Waktu itu agama kamu jadi kuat sehingga tidak ada sesiapa pun yang berani mengkutak-katikan Islam. Saat itu rasa takut, khawatir yang mencekam kamu puluhan tahun lenyap. Bertukar jadi rasa aman, damai. Ini janji Allah.
Ini janji Allah. Dan banyak lagi. Dan Allah tidak akan ingkar janji. Kalau begitulah kenyataannya, begitulah realitinya. Lalu kenapa Allah suruh kita fansurna? Ya Allah, tolong kami. Kita suruh berdoa. Jawaban pertama telah kita berikan minggu lepas ya, ini saya tidak akan mengulangi. Dan kita bukan hari ini saya berdoa aja mas kalian. Bukan. Kita sudah puluhan tahun berdoa agar umat Islam, khasnya di negeri Palestina, mencapai kemerdekaan negaranya, bebas daripada penjajahan kezaliman Zionis Israel, bebas mentakbir Baitul Aqsa, karena Baitul Aqsa itu jangan sekalian, Baitul Maqdis, Baitul Aqsa itu milik orang Islam, tapi kawasannya itu di kawasan di daerah yang dikuasai oleh Israel. Yerusalem kan? Masjid suci orang Islam yang ketiga, Masjidil Aqsa, itu milik kita. Masjid yang sangat mulia. Tetapi ia berada di kawasan atau dalam bahasa kitanya di negeri lah yang dikuasai oleh Israel. Saya yakin kalau Masjid Aqsa ini katalah dikuasai oleh orang Islam, di Ramallah umpamanya, ya kita senang kalau sehingga nak masuk masjid pun pintu-pintu dia yang jaga polis Israel. Sebab itu kita kadang pelik, macam mana polis nanti saya boleh bebas keluar masuk Masjid Aqsa bila ada huru-hara. Dari mana datangnya? Ya karena itu di kawasan dia. Contoh lah, ini sekadar contoh ya. Katakanlah Masjid Sahlam. Orang Islam yang punya kawasan itu. Kawasan milik orang Islam. Tetapi ia di negeri Selangor, kata yang dikuasai oleh Israel. Cuma nah kan susah. Dan kita telah lama berdoa. Allah berjanji, ya. Janji Allah berjanji sudah 1014 abad lebih yang lalu. Ya. Dan kita sudah lama berdoa, puluhan tahun. Saya bagi satu contoh ya sama sekalian. Tahun 91. Allah beri kesempatan saya untuk pergi haji. Dan waktu itu sedang berlakulah pembantaian yang luar biasa lah. Islam di Herzegovina dibantai. Israel pun belum merdeka. Imam satu Masjid Haram baca doa panjang dalam solatnya. Satu di antara isi doanya, waktu Abdul Mahas Tudis sudah jadi imam, baca dia Allahumma a'iddal masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Apalagi bila Ramadan, baca tuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah ya Allah Masjidil Aqsa kepada pangkuan orang Islam. Allahumma anqud al-Masjidil Aqsa min kaidil kaidin. Ya Allah, selamatkan dan bebaskanlah ya Allah Masjidil Aqsa daripada tipu daya orang-orang yang jahat, yakni musuhmu. Wa makril makirin, warisil mukhtalin. Bebaskan ya Allah, insya Allah daripada najis, perbuatan najis orang-orang yang sombong. A'iddahu ilal muslimina tahiran samikhan muntasira. Kembalikanlah ya Allah Masjidil Aqsa kepada pangkuan orang muslim dalam keadaan suci dan penuh dengan pertolongan. Wa akrimna bis sholati fih. Ya Allah, berilah kami kemuliaan berupa kami dapat sholat di dalam Masjidil Aqsa. Karena waktu itu nampak macam susah. Mana nak pergi Masjidil Aqsa? Ingin sholat di sana tapi tak boleh. Dikuasai oleh Waqfan ahlana fi Palestin.
Ya Allah, jaga peliharalah ya Allah penduduk yang ada di dalam Masjid Al-Aqsa ini sudah di Palestina. Ayyidhum binasrim min indik. Ya Allah, beri mereka kekuatan ya Allah dengan pertolonganmu dari sisimu. Buat saudara-saudara kami di Palestina ya Rabbal Alamin. Saya hanya nak beritahu, doa-doa seperti ini sudah kita laungkan semenjak puluhan tahun yang lalu. Jadi saya dengar sendiri tahun 91. Maknanya sudah 22 tahun yang lalu. 32 tahun yang lalu. Sebelumnya mungkin sudah tahun akhir 80-an. Sudah mungkin. Ringkas kata, sudah mungkin 40 tahun. Doa itu kita laungkan di Masjid Haram, di masjid. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Allah berjanji akan memberi pertolongan dan kemenangan pada orang Islam. Ya. Kita tak boleh nafi, kita tak boleh ragu. Allah suruh kita memohon pertolongannya. Allahu fangsuran kawafin. Sudah. Kita lakukan puluhan tahun. Bukan hari ini saja. Kita dah berdoa, masa berdoa sudah puluhan tahun. Mungkin 40 lebih tahun. Allah pula sudah berjanji. Pertanyaannya, kenapa kita sudah berdoa merayu dan luar biasa? Sudah lebih puluhan tahun. Kenapa Allah nampaknya macam belum ada tanda-tanda menunaikan janjinya? Kan dia sudah berjanji di dalam Ghafir 51, Mujadalah 21, As-Saffat 171, An-Nur 55. Kan sudah berjanji. Selama itukah? Bahkan mungkin yang dahulu ikut berdoa itu mungkin sudah tidak ada. Tapi janji Allah belum juga tiba. Nak kata Allah ingkar janji, subhanallah, astagfirullahaladzim. Tak mungkinlah Allah ingkar janji. Nak tuduh Allah tidak akan tunaikan janji, subhanallah, maha suci Allah daripada ingkar janji. Tapi kalau Allah dikatakan tak ingkar janji, kenapa dah puluhan tahun kita berdoa dan dia juga yang suruh kita berdoa, tapi tak ada tanda-tanda pertolongan? Di mana silapnya? Doa sudah, janji pun sudah kita yakini. Ini yang perlu kita renungkan ayat terakhir ini. Sebab kalau tidak nanti, ya mungkin kita hanya doa-doa yang kita tidak tahu. Kita mengharapkan akan dikabulkan doa itu. Kita mengharapkan Allah segera menunaikan janjinya. Tetapi kita lupa. Kita tak tahu. Sebetulnya, janji yang Allah berjanjikan pada kita, dan Allah akan penuhi janjinya itu, ia bersyarat. Nah, ini dia. Bersyarat. Allah tidak akan penuhi janjinya yang dijanjikan, walaupun Allah itu maha memenuhi janji, hanya karena kita minta agar Allah penuhi. Tidak. Betul kita mesti meminta. Tetapi permintaan kita ini tidak akan dikabulkan semata-mata karena meminta. Karena pemenuhan janji tunai Allah itu, janji Allah itu bersyarat. Jika syarat-syarat terpenuhinya janji Allah kita telah wujudkan, ya Allah akan penuhi. Tapi jika belum, ya kita hanya minta. Katakanlah kita susah, kita datang, minta tolong, orang tolong. Boleh siapa saja yang datang jumpa saya, bawa dokumen-dokumen yang resmi dan lengkap, lalu datang jumpa saya akan beri bantuan. Pasti.
Tiba-tiba ada orang itu, yang penting datang minta bantuan. Ditanya, apa dokumen yang awak bawa? Saya tak ada dokumen lah, cik. Dokumen tak ada. Syarat saya tak ada. Awak ni golongan apa? Tak tahu. Kan ada syaratnya. Aku akan penuhi janjiku beri kamu bantuan bila kamu datang pada aku, minta bantuan dan membawa syarat-syaratnya. Ada dokumen itu, dokumen ini, dokumen itu, benar itu, barulah nanti tak. Oh iya, ini hanya modal minta tolong, minta tolong, minta. Ini masalahnya. Dan ini yang perlu kita kembali pada kita. Karena sudah puluhan tahun kita berdoa. Kenapa macam tak ada tanda-tanda? Kita mungkin boleh bangga sudah kita berani menghantam Israel. Terbunuh katalah sekian ratus. Israel pula mengamuk. Nah, sudah kita terbunuh sekian ribu. Kita percaya menghancurkan 1-2 bangunan di Israel, katakanlah. Israel pula balas 10 bangunan dengan hancur. Ya, memang kekuatannya memang jauh ketinggalan. Nah, disinilah. Sementara kita yang di luar hanya mampu berdoa. Ingat ya, Hamas atau siapa yang di Palestina itu bukan satu-satu. Mereka hanyalah sebagian daripada kita. Kita sebenarnya sebagian daripada kita. Hanya tugas mereka dan dengan kita tidak sama. Maksud saya, hendaklah kita merasa mereka itu kita rasa sebagai satu tubuh badan dengan kita. Baik, jadi rahsianya kenapa doa sudah dipanjatkan berpuluh-puluh tahun. Nampaknya janji yang Allah janjikan, yang Allah kata pasti-pasti itu macam belum ada tanda-tanda. Apalagi janji yang Allah berikan dalam surah An-Nur 55 tu. Diberi kuasa memerintah bumi. Masya Allah. Berkuasa. Sekarang ini yang jadi superpower bukan orang Muslim. Sekarang ini suka ke tak suka, ya, secara umum, negara yang paling didengar suaranya, Amerika lah. Semua boleh cakap, ya, kalau kata putih, semua putih. Seakan-akan, walaupun satu-satu, kan bukan negara Islam. Senang memberitahu, suatu hari pasti aku akan beri kamu, wahai orang mukmin, kuasa memerintah. Bila kamu orang Islam kata putih, seluruh dunia akan menerima putih. Kalau kamu kata biru, biru. Boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Tapi nampaknya masih belum. Kita masih terus terjajah. Lemah. Jangankan mungkin nak melawan musuh, nak melawan kehidupan sehari-hari pun. Bak kata orang, musuh sudah sampai ke bulan, ibaratnya. Musuh sudah berfikir, sudah sampai ke bulan ilmunya. Sudah berfikir, macam mana nak duduk di bulan? Macam mana nak buat pesta di bulan? Wah, sudah ke sana fikirannya. Setengah orang Islam yang tinggal di negeri Islam dunia ini, bukan jangankan nak fikir macam nak ke bulan. Yang dipikir oleh mereka ya ini macam mana nak makan dari satu bulan ke bulan yang kedua. Macam mana mereka keperluan bulan-bulan. Hari ini macam mana keperluan, bulan-bulan macam mana, bulan. Orang Islam, seorang Islam masih ramai berfikir tentang macam mana ya nak memenuhi keperluan hidup untuk bulan ini. Cukup tak cukup? Kalau juga macam mana bulan depan ya, macam mana? Musuh sudah berfikir macam mana nak bermustautin di bulan. Tengok. Jauh sekali. Nah, rupanya saya ulangi, doa yang kita panjatkan yang Allah suruh Fang Surah Al-Kafir ini, Allah akan makbulkan karena Allah sudah berjanji dalam Quran banyak sekali. Betulnya, ia bersyarat. Jangan syarat itu kita belum penuhi. Apa syaratnya? Dalam surah An-Nur ayat 55 tadi, Allah letakkan 2 saja. Alladzina amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh. Kalau begitu pengertian iman dan amal soleh perlu diperjelas.
Diperluas pengertiannya. Baik. Saya nabi satu contoh jamaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hijrah ke Madinah, tak lama hijrah ke Madinah, Rasul mendapatkan ayat, menerima ayat daripada Allah. Agak panjang sikit ya kajiannya, tapi tolong diikuti. Sejurus Nabi pindah ke Madinah, tak lama kemudian Nabi menerima sepotong ayat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dirakamkan di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Coba jamaah lihat. Mari kita kaji sedikit, cari jawabannya. Jawaban dari pertanyaan, kenapa kita sudah berdoa puluhan tahun agar Allah tolong kita? Allah pula sudah berjanji pasti akan menolong kita, memberi kemenangan kita, tapi nampaknya lah macam belum ada tanda-tanda. Sama, mari kita kaji ayat 60 surah Al-Anfal. Ayat ini diterima baginda Nabi ya tak lama selepas Nabi hijrah ke Madinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله أكبر. Perlu dimaklumi, 13 tahun Nabi dan umat Islam di Makkah dihina, ditindas, dizalimi, macam-macam lah. 13 tahun. Selama itu Nabi dan sahabatnya disiksa, dizalimi, dijajah, Allah tidak benarkan Nabi untuk melawan. Ya. Allah belum benarkan Nabi untuk membalas. 13 tahun ya. Ya, sabar je lah. Mula sabar je lah. Sabar. 13 tahun. Dilarang. Belum ada perintah perang. Belum ada perintah melawan. Sabar je lah. Pindah ke Madinah, baru ada keizinan perang. Maknanya nanti jika orang kafir masih juga memerangi orang mukmin, walaupun Nabi dan sahabatnya sudah jaga ke Madinah, Allah benarkan lawan mereka. Jadi keizinan berperang itu turun di Madinah. Salah satu syarat yang mesti Nabi dan para sahabat penuhi sebelum mereka memerangi orang kafir. Paham ya? Bila nanti memerangi sebelum mereka melawan kafir, ini dia. Wa'iddu, dan sediakan olehmu, wahai orang mukmin, lahum, bagi mereka orang-orang kafir, musuh kamu, apa yang kamu persediakan, mastata'tum, apa saja yang termampu oleh kamu. Apa saja.
min kuwatin berupa kekuatan. Kamu mesti mempersiapkan diri dengan pelbagai macam kekuatan apa saja. Mungkin kekuatan ekonomi, mungkin kekuatan perpaduan, mungkin kekuatan ilmu, mungkin kekuatan pengetahuan, mungkin kekuatan ketenteraan, apa saja. Kamu mesti persiapkan itu. Maklum di Makkah tidak ada persiapan ini. Diserang hanya suruh sabo aja. Macam mana nak membentuk pasukan perang? Belum ada. Lalu Allah bagi contoh. Wa mir ribatil khail. Dan sediakan oleh kamu kuda yang diikat. Terpilih. Karena satu di antara persenjataan utama peperangan pada zaman dulu itu kuda. Kuda kan senjata perang. Jadi ada pasukan berkuda yang amat-amat diperlukanlah. Pastikan kamu punya tentera berkuda yang mencukupi. Sehingga kuda-kuda yang terlatih itu mesti sentiasa ditambat. Maksudnya apa? Janganlah baru datang arahan perang, orang kafir nak menyerang, kamu baru nak cari kuda. Begitu mah jangan. Ini orang kafir dah tak menyerang, kamu baru nak cari kuda. Cari kuda pula terpaksa kena train kuda, masing-masing kuda liar. Allah kata jangan. Kuda itu adalah kamu persiapkan setiap masa diikat. Diikat itu maknanya bila-bila masa kuda yang kamu nak jadikan tunggangan perang itu diperlukan, dah ready dah. Diperlukan malam hari, kuda dah ada. Diperlukan siang hari, ada. Karena kuda itu sentiasa tambat. Tengok tu. Ini perintah Allah ni. Bukan hanya perintah Panglima. Allah, Muhammad pastikan persenjataan kamu lengkap, cukup, dan tersedia. Kalau dalam bahasa sekarang, logistik jangan mengecewakan. Pasukan kuda ada. Pasukan ini ada, bagaimana? Makanan ada. Macam nanti kalau cedera yang kita ada. Lengkap. Ini nama kuah. Allah suruh sediakan ini sebelum berlaku peperangan. Sebelum musuh menyerang kamu. Nabi pun akhirnya, iyalah, musuh-musuh. Tujuannya bukan nak menyerang musuh, bukan. Tujuannya bukan nak menindas orang lain, tidak. Tujuannya kata Allah, turhibuna bihi aduwallah. Agar kamu dapat menimbulkan rasa takut dengan persediaan kekuatan kamu itu terhadap musuh-musuh Allah. Sebab musuh-musuh Allah bila melihat kamu orang Islam ni kuat, dari si ketenteraan kuat, dari si ekonomi kuat, perpaduan kuat, teknologi kuat, persenjataan kuat. Ya musuh fikirlah. Musuh pasti fikir 10 kali lah nak menyerang Muslim. Jangan main-main. Jangan kita cuba usir menyakiti orang Islam. Mereka kuat. Nanya kalau kita nanti usir. Itu tujuan dia. Sehingga mereka musuh yang coba ada keinginan untuk memperlekeh Islam, tak jadi. Karena timbul rasa takut. Melihat, mendengar, mengetahui kemampuan dan kekuatan orang Islam. Itu tujuannya. Bukan bila orang Islam kuat kemudian boleh mengamuk seluruh, tidak. Wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Dan juga musuh-musuh yang lain yang kamu tak tahu. Tapi Allah tahu. Sehingga musuh-musuh kamu yang kamu tak tahu, tapi Allah tahu pun gerun melihat kamu. Siapa maksudnya? Musuh dalam selimut. Orang yang mengaku Muslim, tapi tak senang tengok Islam maju. Namanya munafik. Kita mungkin tanya, ya Allah, nak menyediakan kekuatan macam itu tidak mudah. Ya, tidak mudah.
Ya Allah, kos yang perlu kita belanjakan, budget yang kita untuk peruntukkan, membina kekuatan segitu, kekuatan senjata, kekuatan tentera, pasukan ini, logistik yang lengkap, kuda-kuda yang dah, itu bukannya murah, betul. Allah kata. Tapi jangan khawatir. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apa sahaja, tenaga ke, wang ringgit ke, waktu ke, ilmu ke, yang kamu infakkan di jalan Allah, mana yang kamu manfaatkan untuk membina kekuatan umat Islam tadi, yuwaffa ilaikum. Fisabilillah, jalah yuwaffa ilaikum. Pasti Allah akan cukupkan ganjarannya. Wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak dizalimi atau dianiaya. Artinya apa? Infak yang digunakan, budget yang diperlukan, tenaga, waktu, kemahiran untuk mewujudkan kekuatan yang dahsyat bagi orang Islam sehingga musuh gerun bila mereka coba nak menyerang, atau jika musuh nak menyerang orang Islam sudah bersedia menghadapinya, memang kosnya tidak murah. Tapi Allah kata sebanyak ataupun sedikit belanja yang kau butuhkan, jangan khawatir, aku akan balas dengan ganjaran yang cukup. Aku akan penuhi. Masya Allah. Maknanya itu bukan sia-sia. Usaha untuk kita menjadi kuat dengan memperkukuh perpaduan, itu ada ganjarannya, itu ibadah. Bila ingin menyatukan umat Islam itu ibadah, maka upaya mencerai berikan itu adalah maksiat. Upaya untuk mengukuhkan ekonomi orang Islam, sehingga orang Islam jadi kuat, itu ibadah. Ada ganjaran si Allah. Bermakna sebaliknya, usaha upaya untuk melemahkan ekonomi orang Islam, memiskinkan orang Islam, karena saling dengki, mendengki, cangkar, mencekar, itu adalah maksiat, derhaka kepada Allah. Untuk memajukan orang Islam dalam dunia pengetahuan, pandai, menguasai pelbagai cabang ilmu, si umat Islam jadi kuat dengan ilmu pengetahuan, itu ibadah. Bermakna usaha membodohkan orang Islam, itu adalah maksiat. Inilah ayatnya. Akhirnya Nabi pun bersungguh-sungguhlah jamaah sekalian untuk mewujudkan bangsa Madinah yang kuat daripada pelbagai aspeknya. Ketenteraannya, ya logistik kita lengkaplah. Kuat. Sehingga jika nanti musuh itu menyerang, tiba-tiba, bila-bila, umat Islam sudah bersedia menghadapinya. Paham ya di situ? Jamaah sekalian, Allahu Akbar. Ya lebih kurang 2 tahun. Bahkan ada orang kata tak sampai 2 tahun. Allah suruh pada Nabi dan umat Islam menciptakan kekuatan melalui firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat ke-60 ini. Tiba-tiba orang kafir Makkah dengan pasukan ketenteraan yang luar biasa banyaknya, 1000 lebih, datang ke Badar, walaupun niat awal bukan untuk berperang ya, saya ringkaskan saja. Nabi pula keluar daripada Madinah hanya membawa 300 orang lebih, itu pun bukan untuk berperang. Tujuan keluar dari Madinah itu melindungi, merampas harta Abu Sufyan yang balik dari negeri Syam. Membawa perniagaan. Allah izinkan merampas hartanya kerana harta Nabi, harta sahabat dirampas oleh Abu Sufyan di Makkah. Sehingga mereka hijrah ke Madinah sehelai sepinggang itulah. Abu Sufyan selamat daripada dirampas hartanya oleh orang mukmin atas perintah Allah. Baliklah. Orang mukmin nak balik ke Makkah. Orang kafir pun sepatutnya baliklah ke. Orang mukmin balik ke Madinah. Orang kafir pun
1.000 orang itu sampai balik ke Mekah. Maka karena tujuan keluar nak melindungi keselamatan Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah selamat, baliklah. Sahabat Nabi nak keluar nak merampas harta Abu Sufyan. Karena terlepas, baliklah sepatutnya. Tapi Allah menghendaki lain. Pengaruh Abu Jahal cukup kuat. 1.000 orang lebih orang kafir tidak dibenarkan balik ke. Maka kalau dalam bahasa kita lah, mungkin Abu Jahal kata, wahai kamu orang kafir Quraisy, alang-alang kita mandi biar basah kuyup. Alang-alang celuk kasam biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang kita sudah keluar walaupun niat kita nak melindungi keselamatan Abu Sufyan dan dia selamat, rugi kita. Kita terus saja lawan Muhammad. Walaupun itu bukan tujuan awal. Ini kesempatan yang baik. Kita 1.000 lebih pasti mengalahkan Muhammad. Terus ke Medan Badar. Nabi apalagi mendengar berita ini tak dibenarkanlah sahabat balik ke Madinah. Kena berhadapan musuh 1.000 orang. Ingat, perintah keizinan berperang melawan musuh itu sudah tiba, sudah turun daripada Allah. Dibenarkan. Sekarang musuh depan mata, mana boleh lari. Di Makkah suruh sabar. Pindah ke Madinah, lain kali bila musuh datang, kamu lawan. Tapi pergilah dengan kekuatan 300 lebih saja. Allahu Akbar. Unta seekor, kuda tak ada. Unta seekor. Orang kafir Makkah dari senjata jangan tanya. Di atas kertas memanglah tentera Islam kalah. Dahlah dari jumlah tentera, orang kafir lebih banyak, 1.000 lebih, orang Muslim 300 lebih. Dari segi persenjataan, wah, orang mukmin apa senjatanya? Orang kafir lengkap. Dari segi pengalaman perang, Allahu Akbar. Orang kafir Makkah ini sudah puluhan tahun ada pengalaman bergaduh sesama kaum mereka. Orang Islam mana ada pengalaman perang? Pengalaman gaduh pun tak ada. Ringkas kata, di atas kertas, ya mungkin hanya beberapa jam, nanti orang mukmin akan dibantai oleh orang kafir. Atas kertas lah. Tapi karena Allah kata, kamu mesti pergi. Ya pergilah. Di sinilah ada satu pengajaran yang luar biasa bagi saya. Dan bagi kita wajib paham. Dalam konteks hari ini, ketika kita sedang berdoa, apa yang berlaku? Saya ingin bacakan hadisnya agak panjang. Riwayat Muslim daripada Ibnu Abbas. Sahih hadisnya. Pergi perang, bayangkan 300 orang melawan 1.000. Persenjataan kalah, jumlah kalah, pengalaman perang kalah. Macam mana nih? Tapi mesti berperang. Nabi ingat surah Al-Anfal 60 itu. Oh ya, beberapa tahun dahulu Allah suruh kita muat persiapan. Kekuatan yang memadai, yang mencukupi. Tapi rasa-rasanya kekuatan yang Allah suruh kita miliki untuk bina tak sampai 2 tahun apa macam belum cukup ini. Takut belum mencukupi. Takut kita belum bersedia untuk menghadapi musuh yang banyak. Tapi nak lari tak boleh. Kena dihadapi. Jangan terbayang, kalau kita jadi panglima perang, menghadapi musuh yang kita tahu lebih kuat, lari tidak mungkin. Kita mesti menghadapinya sedangkan kita tahu persediaan kekuatan kita masih jauh di belakang. Kalau kita si panglima perang, apa yang kita fikirkan? Ini kalau kita lawan, ini macam bunuh diri. Ini. Kan? Ini kalau kita lawan, ini macam bunuh diri. Maknanya saya menjerumuskan tentera-tentera kami untuk bunuh diri. Karena mereka belum cukup kuat. Betul Allah suruh kita membina kekuatan. Tapi kenapa secepat ini peperangan berlaku ketika orang Islam merasa belum cukup kuat? Ini masalahnya. Nabi benar-benar merasa belum cukup kuat.
dari sisi ketenteraan. Tapi perintah perang sudah ada. Musuh depan mata. Apa yang berlaku waktu itu jamaah sekalian? Sebelum berlaku perang Badar, dalam hadis Muslim, riwayat Ibnu Abbas, lamma kana yaumu badrin nadhara Rasulullah SAW ila musyrikin wa hum alfun. Tatkala berlaku peperangan Badar, pada hari Badar, Nabi Muhammad SAW memandang melihat tentera orang kafir lebih kurang 1000 lebih. Washabuhu talatu mi'atin wa tis'ata asyara rajulan. Sedangkan tentera Islam sahabat Nabi hanya 319 orang. Allahu Akbar. 319 lawan 1000 lebih. Dari segi segala-galanya kalah. Jumlah kalah, senjata kalah, pengalaman kalah, logistik kalah. Fastaqbala Nabi SAW al-qiblah. Lalu apa ketika beliau itu Nabi terus menghadap kiblat. Cari arah kiblat menghadap Baitul Haram. Tuma madayadahi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Ini berdoa nih. Doa fansurna alal qaumil kafirin ini. Doa. Faja'ala yahtifu bi rabbih, lalu merayu-rayu kepada Allah Tuhannya. Apa doanya? Allahumma anjis lima wa'attani. Ya Allah, ya Tuhanku, tunaikanlah ya Allah bagiku apa yang kau telah janjikan kepada aku. Kalau Nabi sebut, Allah berjanji akan memberi kemenangan kepada Rasulnya. Sekarang peperangan depan mata. Nabi berada di atas kertas, Nabi berada di pihak yang lemah dari serba-serbinya, dari segala aspeknya. Lalu mengadakan, ya Allah, tunaikan janjimu ya Allah. Yang kau jaya pada aku. Allahumma ati ma wa'attani. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang kau telah janjikan padaku. Hingga Nabi menyebut begini. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam. Ya Allah, kalaulah engkau binasakan, kalaulah engkau kalahkan umat Islam yang hanya 319 orang ini. Kalaulah engkau tak tolong, ya Allah, umat Islam, pengikutku yang jumlahnya hanya 319 orang ini, kalah, engkau tak tolong, la tu'bad fil ard. Nabi kata, ya Allah, aku khawatir tidak ada lagi manusia yang akan menyembah engkau. Sampai begitu sekali doa Nabi. Dan itu isian Nabi itu tidak salah. Karena di atas kertas, kalaulah umat Islam kalah, dahlah jumlahnya sedikit, kalah. Dibantai oleh orang kafir, siapa lagi yang mau menyembah Allah? Tak ada lagi lah. Yang ada di Madinah siapa? Orang-orang tua. Perempuan. Kanak-kanak. Bila Islam kalah, orang kafir akan menguasai Madinah. Apa mampu kanak-kanak mempertahankan Islamnya? Apa mampu perempuan yang lemah mempertahankan Islamnya? Apa mampu orang-orang tua mempertahankan imannya jika orang kafir Makkah sudah bermaharia di Madinah? Itu Nabi kata, ya Allah, kalaulah 319 orang ini kalah, ya Allah, engkau tak tolong, ya Allah, aku khawatir tidak ada siapa yang menyembahmu lagi. Karena itu aja yang Islam. Yang mampu mempertahankan. Perempuan di Madinah tak mungkin mampu mempertahankan. Ya akan dibantai lah kalau melawan. Kanak-kanak lagi lah. Orang tua lagi dibunuh. Tengok bahasa Nabi sampai peringkat macam itu. Nah, itu kan betapa gentingnya, betapa kritikalnya keadaan waktu itu. Fama zala yahtifu bi rabbihi, dan Nabi terus-menerus merayu pada Allah sambil mengangkat tangannya. Madan yadahi mustaqbil kiblah, mata sambil menghadap kiblat. Hatta saqata ridauhu an hatta saqata ridauhu an mangkibai, sehingga selendang yang dipakai oleh Nabi terjatuh daripada bahunya.
Karena terlalu lama angkat tu selendang terjatuh. Fa'atahu Abu Bakrin fakhadha rida'ah. Melihat Nabi berdoa begitu panjang, khusyuk, sangat-sangat mengharukan, merayu kepada Allah agar Allah tunaikan janjinya, beri pertolongan. Sebab kalau tidak, tak ada lagi lah orang Islam di muka yang akan menyembah Allah. Karena orang Islam itu ya. Kalau ada pun perempuan, tapi pasti mereka tak mampu mempertahankan Islam. Melihat selendang jatuh, Abu Bakar datang mendekatinya dan mengambil selendang Nabi, dikalungkan semula kuda Nabi. Falqahu ala amangkibai, Abu Bakar letakkan semula di bahunya. Tsumma tazamahu min wari, kemudian Abu Bakar berdiri menemani Nabi di belakangnya. Bukan di sebelahnya, bukan di mana. Nabi berdoa menghadap Abu Bakar di belakangnya. Melihat Nabi terus berdoa. Apa kata Abu Bakar kepada Rasulullah? Ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, kafaka munasyadatuka rabbak. Cukuplah engkau ya Allah, cukuplah engkau ya Rasulullah merayu kepada Tuhan. Bagiku rayuanmu kepada Allah itu sudah memadai. Aku yakin Allah pasti dengar dan pasti Allah akan mengkabulkannya. Pasti Allah akan tunaikan janjinya memberikan kemenangan kepada kita ya, walaupun jumlah kita kecil. Fa innahu sayun jizu laka ma wa'adaka. Aku yakin sesungguhnya Allah pasti akan menunaikan apa yang dijanjikan padamu ya Rasul. Sedang doa itu jamaah, doa khusyuk dan sini. Pertama yang disampaikan, kenapa Nabi doa begitu khusyuk sekali. Bahkan hingga Nabi menyebut, Ya Allah, jika engkau tidak tolong umatmu yang Muslim yang hanya 319 orang ini, kalaulah mereka ini kalah dan mati, ya Allah, aku khawatir tidak ada lagi manusia yang menyembahmu di muka bumi. Karena Muslim sudah tidak ada. Nabi takut di zaman sekian. Pertama, Nabi dibayangi. Adakah telah cukup kekuatan yang kami ada? Nabi merasa belum cukup. Karena masa yang ada untuk Nabi membina kekuatan sejak pindah ke Madinah ini baru beberapa tahun sampai 2 tahun. Mana mungkin dalam 2 tahun mampu membina kekuatan ketenteraan, persenjataan, tak mungkin. Allah telah suruh buat cari kekuatan. Bayangkan jika Nabi belum cukup kuat, bahkan sudah berusaha, tiba-tiba menghadapi musuh yang lebih kuat. Kan serba salah nih. Kalau kami menyerang musuh, atas kertas kalah. Ini mana bunuh diri. Sebab modal melawan musuh bukan hanya doa. Inilah maksud saya. Doa, modal menyerang musuh melalui bukan hanya doa. Nabi ingat, cukup atau tak cukup ya, walau. Kalau tak cukup maknanya kita telah bunuh diri ini. Kita salah ini, mungkin kita kurang rajin, kurang bersungguh-sungguh membina kekuatan. Doa iya, tapi Nabi ingat, sudah memadaikah, sudah mencukupikah ikhtiar yang dilakukan selama ini atas perintah Allah Al-Anfal 60 tadi. Bayangkan kalaulah belum mencukupi. Al-Anfal 60 belum tercukupi. Ya, mana mungkin Allah kabulkan permohonan hamba semata-mata karena doanya, sedangkan syarat belum dipenuhi. Apa syaratnya? Al-Anfal 60 kena dipenuhi dahulu. Kemudian berdoa. Jangan hanya berdoa, Al-Anfal 60 tak dipenuhi. Jangan-jangan ini yang menjadi punca. Salah satu penyebab kenapa doa orang sudah puluhan tahun, tapi kadang tanda-tanda belum. Jangan-jangan. Doa Nabi akhirnya didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Artinya, walaupun Nabi mungkin masih merasa belum cukup persediaannya, belum cukup ikhtiarnya membina kekuatan,
Allah Maha tahu itu, cukup tak cukup, itu Allah menilainya. Dan Nabi merayu pada dengan rayuan yang Masya Allah, paling dahsyat tuh. Nabi itu yang merayu. Kalaulah umatmu, hamba ini engkau kalahkan, ya Allah, engkau tak bagi pertolongan, habis, ya Allah. Tak ada siapa lagi yang mau menyembahmu. Tak ada lagi orang puasa, tak ada lagi orang solat, tak ada lagi orang tahu halal haram, tak ada orang sujud, tak ada orang rukuk, ya Allah. Tak lama kemudian Allah turunkan perintah Jibril, membawa ayat, berikan pada Nabi, surah Al-Anfal ayat 9. Coba lihat. Al-Anfal ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tatkala tastaghithun, kamu memohon pertolongan. Allah beritahu, ketika kamu semua memohon pertolongan Rabbakum pada Tuhan kamu. Allah tahu dan Allah dengar. Aku tahu aku dengar. Kamu baru minta tolong pada aku kan? Kamu mau aku tunaikan janjiku padamu kan? Kamu mau aku tolong tentera kamu yang sedikit mari musuh kan? Bla 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 bla. Fastajaba lakum. Allahu Akbar. Lalu Tuhanmu mengkabulkan, mengistijabahkan doa kamu. Iya, kata Allah. Aku kabulkan. Aku akan tunaikan janjiku kepada kamu. Bahwa aku akan memberi pertolongan dan memberi kemenangan kepada kamu. Itu janji aku. Karena aku lihat kamu sudah berdoa, merayu-rayu, betul. Dan kamu sudah berikhtiar. Sebelum berlaku peperangan ini, aku dah ingatkan kamu, bina kekuatan. Sediakan kekuatan. Tadi Alfa 60. Dan aku nampak kamu bersungguh-sungguh. Ini penting nih jam sekarang nih. Ini penting ini. Seakan-akan Allah beritahu, aku tahu kamu betul-betul berikhtiar. Bak kata orang, kamu sakit. Lalu aku berjanji nak sembuhkan kamu. Aku pula suruh kamu mohon pada aku kesembuhan. Tapi sebelum aku suruh kamu mohon kesembuhan, aku suruh kamu ikhtiar, berobatlah. Dan aku perhatikan kamu sudah berusaha berubat. Ubat sana, ubat sini, berubat sana, usaha sini. Sampai satu peringkat. Kamu terus sampai ikhtiar, kamu berdoa, ya Allah, sembuhkanlah aku. Lalu Allah kata, ya aku dengar. Kamu minta tolong pada aku, nak minta sembuhkan. Aku dengar, aku nak sembuhkan kamu. Apa tadi? Aku dah melihat sebelumnya kamu sudah ikhtiar bersungguh. Inilah yang sekalian. Aku dengar permohonan kamu. Agar aku tunaikan janji kepada kamu. Memberi kemana pada kamu? Iya. Aku istijabah. Aku dengar doa kamu. Dan aku perhatikan usaha kamu untuk membina kekuatan. Walaupun dalam jangka masa yang tidak lama. Aku tahu. Bagaimana cara Allah memberi pertolongan? Adakah jumlah orang Islam ditambah 319 menjadi 3.000? Tidak. Adakah orang Islam yang itu senjatanya hanya ala kadar, lalu Allah bagi dia M16? Juga tidak. Adakah Allah hendak bantu pada mereka, tiba-tiba ada fighter jet datang 10 biji? Juga tidak. Apa bantuan Allah? Inilah pertolongan Allah yang
di luar manusia memikirkannya. Anni mumiddukum, bahwasanya aku menurunkan bantuan kepada kamu, minal malaikati, berupa malaikat, murdifin, yang turun berterusan, yang turun terus menerus, murdifin. Aku akan tolong kamu, ya betul. Pertolonganku kepada kamu ini yakni berupa turunnya para malaikat. Para malaikat. Berapa orang? 1000 orang. Masya Allah. 1000 orang. Ayat yang ke-9. Coba berarti betul-betul. Ya, 1000 orang. Jadi, waktu itu jamaah sekalian, ini bantuan awal nih ya. Bantuan awal nih, 1000 orang malaikat. Ini bermakna jumlah orang Islam sudah bertambah. Tentara Islam 1319 orang. Sebandinglah. Sebanding. Bahkan dalam ayat lain ada sampai 3000. Pertanyaannya, bantuan yang Allah berikan ini di luar apa yang malaikat. Dan tentu tugasan malaikat yang Allah bantukan berpihak pada orang mukmin ini bukanlah mengambil alih tugasan orang mukmin. Tak. Yang mengejar sana, mengejar sini, ya itu tetap orang mukmin lah. Jangan orang mukmin pula kata, tak apa, malaikat dah ada 1000, kita pencin, kita balik, kita tengok aja lah. Biar malaikat nanti yang kejar-kejar mereka. Bukan. Malaikat akan melakukan pekerjaan perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Contoh, dalam Quran disebutkan, malaikat ditugas oleh untuk mencampakkan rasa takut, rasa gerun pada hati-hati orang kafir. Yang keduanya, malaikat ditugas oleh untuk mencampakkan rasa tenang, rasa aman, tiada khawatir dalam hati orang mukmin. Maknanya dari segi mentalnya, orang mukmin cukup punya mental yang sangat tinggi. Berani, tak ada takut. Sementara si kafir jumlahnya banyak, hatinya penuh dengan takut. Itu pun sudah kita tahu siapa nanti yang menang, siapa yang kalah. Berikutnya, malaikat diberikan oleh Allah untuk memastikan mana-mana orang kafir dalam perang Badar yang hingga akhir hayat tidak akan masuk Islam, dibunuh. Atau siapa orang kafir yang mati dibunuh, maknanya mereka yang hingga akhir hayat tidak akan masuk Islam. Adapun orang-orang kafir dalam perang Badar yang menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala suatu hari akan memeluk agama Islam, diselamatkan. Jangan dia kacau. Kan waktu Khalid bin Walid masih menjadi tentara kafir, maka diselamatkan. Itu cara Allah bantunya. Yang nak saya sampaikan, ya Mas, bukan dari segi itu. Yang saya nak sampaikan, Nabi Muhammad SAW pun, ya Mas sekalian, itu Nabi. Doanya makbul, tapi ketika doa masih penuh khawatir, seakan-akan Nabi macam menuntut janji Allah, seakan-akan. Wah, Allah sudah, iya, aku akan menaikkan. Tapi kenapa Nabi begitu beria? Kan Nabi khawatir, jangan-jangan ketika Nabi berdoa ini, ikhtiar yang Allah suruh Nabi lakukan ini belum sempurna. Kan Allah suruh Nabi mempersiapkan ketenteraan, kekuatan. Jangan-jangan ini belum dilakukan dengan sempurna. Tiba-tiba minta, wah itu kasus kesalahan. Ibaratnya Allah, kita minta sehat kepada Allah, tapi Allah kata, iya aku akan bagi sehat, tapi kamu ikhtiarlah cari obat. Tiba-tiba kita belum ikhtiar cari obat, atau kita belum cukup ikhtiar, lalu menolak. Nah ini yang Nabi ajarkan dalam buku ini. Pertanyaannya,
Kalau kita sudah puluhan tahun berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita ini hidup selesa, aman, agar Masjid Aqsa benar-benar di bawah kekuasaan orang Muslim 100% tanpa gangguan. Nak berkunjung siang ke malam, pagi ke petang, awal tahun kan, tahun tidak ada masalah. Bukan macam sekarang, zaman sekarang. Oh, iyalah, susah tak susah, tapi tak mudah lah. Apalagi kalau sedang konflik, Allahu Akbar. Nak masuk kawasan Palestin. Jericho tu jemaah sekalian. Jericho itu bandar kawasan yang dikuasai oleh Palestin, orang Islam. Ya, tetapi immigration dia dikuasai oleh Israel. Bayangkan. Jadi kalau kita masuk daripada Jordan itu, ya Allah, ya Tuhanku, immigration dia 3 jam itu paling awal, paling cepat lah. Macam di bio tak dilayan, penuh dicurigai lah. 3 jam tu biasalah, hanya di immigration nak lepas itu. Wah, tak ada apa-apa pun. Jericho itu pada orang Islam, tapi immigration dia, pintu masuknya dijaga oleh Israel. Bayangkan. Masjid Aqsa itu milik orang Islam, tapi berada di tempat yang dikuasai oleh Israel. Jadi kita tak aman lagi. Puluhan tahun kita berdoa, ya Allah kembalikanlah Masjid Aqsa ini pada pangkuan orang Muslim. Itu doa kita. Puluhan tahun. Dan Allah sudah berjanji 14 abad lebih tahun yang lalu akan memberi kemenangan. Pertanyaannya, kenapa hingga hari ini nampaknya tanda-tanda Allah tunaikan janji itu macam belum wujud. Macam belum wujud. Tanda-tanda masa, oh nampaknya mana doa kita akan mendekat. Jangan-jangan. Inilah. Syarat untuk dikabulkannya doa itu orang Islam belum penuhi. Ya. Dan itu jelas. Apa syaratnya Quran tadi? Kekuatan. Apa itu kekuatan? Allah tak sebut. Kuwatin itu isim nakirah. Bila isim nakirah mana bersifat umum. Apa saja? Kekuatan ekonomi. Adakah orang sudah cukup kuat ekonominya? Negara Islam, OIC? Nampaknya belum kan? Masih bergantung pada mereka. Kan masih susah negara Islam untuk melepaskan diri daripada ketergantungannya menggunakan uang mereka. Kan masih banyak halang-halangan. Oh, kita mesti pakai uang sendiri, tak boleh pakai dolar. Belum mampu. Perdagangan belum mampu. Mau tidak mau, walaupun orang Islam kaya, masih bergantung pada gue dari segi ekonomi. Dari segi ketenteraan, betulkah OIC sudah mampu berdikari? Ramai negara OIC zaman sekalian yang menjadi makmum buat mereka. Senjatanya dibeli dari mereka, kewajiban dari mereka, dan Allahu Akbar. Dari segi politik, belum. Dari segi perpaduan, yang paling murah, kekuatan yang paling murah sekali untuk kita mencapainya. Apa itu? Perpaduan sesama Muslim. Itu tanpa modal, ya Mas Kiran. Kita hanya perlu mengawal diri, mengawal mulut, mengatidakan, tidak menyakiti sama orang Islam. Itu kan tak perlu modal. Itu pun kita belum bersatu padu. Negara OIC, apa bersatu padu? Allah. Sehingga kita susah sekarang nak. Apa kita fikir seluruh orang Islam dunia mengutuk serangan Zionis Israel terhadap saudara kita di Gaza? Tidak. Banyak negara-negara yang mungkin diam atau serba salah. Macam mana aku nak kutuk? Aku ni ada hubungan di ulang tinggal dia orang. Kalau aku kutuk nanti apa-apalah kata Israel, ada dutanya di tempat kami. Lagi pula kami sebenarnya tak suka dengan saudara Muslim kami di Palestin. Ada yang macam tu. Ada juga negara-negara Islam yang saya tak suka dengan negara di Palestin. Macam mana? Sehingga
Suara OIC, organisasi negara Islam seluruh dunia lah. Banyak tu, 50 berapa tu kan. Banyak. Berpuluh bukanlah maknanya. Tidaklah selantang manapun, tidaklah sekuat manapun kesannya berbanding satu suara yang dimiliki oleh Israel yang hanya beberapa juta orang. Bila orang Islam kata, mari orang Islam kata kita mesti melakukan satu sekatan padakan kepada negara Yahudi, katakanlah. Masa kuat kan? Negara Yahudi Israel boleh kata panggil pakcik dia. Panggil pak dia, namanya Pakcik Sam namanya. Dia punya uncle, Pakcik Sam. Uncle Sam lah. Pakcik itu orang Islam nak kacau kita. Dia tak mau ekspor minyak daripada kita. Dia tak boleh macam mana. Tolonglah Pakcik. Pakcik Sam pun menyeru. Kamu Islam jangan main-main ya. Jangan macam-macam dengan ini. Tak jadi kita. Apa kamu ingat mampu berdikari? Jangan-jangan ini puncanya jamaah sekalian. Sesama Islam masih gaduh. Sesama Islam masih belum tolong-menolong. Negara Islam yang kaya terlalu kaya. Yang miskin pun dari yang negara Islam tak mau membantunya. Kita sedih kadang-kadang. Ya, kita tak mengatakan siapa. Negara-negara Islam kan kaya raya khasnya di Middle East countries. Ya. Middle East countries, negara petrodolar namanya. Negara petrodolar. Kaya raya, hidupnya, ya Allah, ya Tuhanku. Di jalan raya negeri dia tidak ada kereta proton, tak ada. Kereta proton tak ada, kereta kancil pun tak ada, kereta Jepun pun tak ada. Semua yang ni kita itu mewah. Ya Allah, ya Tuhanku. Berlebihan. Tapi negeri jirannya hanya dibatasi oleh Laut Merah. Perusahaan-perusahaan Muslim di Afrika. Ada masuk Muslim. Ethiopia Muslim, Eritrea Muslim. Karena sampai tak makan kebuluran. Saudara Muslim. Coba di mana rasa ukhuwah Islamiyahnya. Jangan-jangan syarat yang seperti ini belum dipenuhi sehingga doa kita macam tak ada kesan. Memang kita wajib berdoa, seronok berdoa, apalagi menangis-nangis seronok. Tapi adakah niat kita berdoa hanya untuk berdoa? Tentulah niat kita berdoa bukan semata untuk berdoa. Tapi agar Allah dengar dan kabulkan doa kita. Itu kan yang kita minta. Hanya kita perlu ingat, Allah akan mengabulkan jika syarat-syarat yang Allah tetapkan untuk terpenuhinya, untuk dikabulkan doa kita, itu kita kena lakukan terlebih dahulu. Bak kata Nabi, Nabi berdoa ketika nak menghadapi musuh. Betul, dalam Muslim ada. Tapi sebelum berlaku perang, Nabi sudah diberi peringatan oleh Allah agar melakukan ikhtiar. Yakni membina kekuatan yang mencukupi. Al-Anfal 60. Inilah. Lepas itu Nabi makin dia perang Badar menang, Nabi tak henti. Bukan kemudian berseronok, tak. Ada peluang aja diizinkan sahabat-sahabat berlatih perang bila tak ada tugas lain. Berpas senjata, yang naik kuda, yang terus yang memanah. Tak henti-henti. Nabi mementing kekuatan. Sehingga berdikari dalam persenjataan. Berdikari dalam ekonomi. Yahudi punya pasar meriah di Madinah. Nabi fikir, ini pasar ini tidak adil ini. Menzalimi. Kita kena buat pasar sendiri. Beberapa tahun orang Islam mandiri, istilahnya. Berdikari dalam ekonomi. Tidak bergantung pada sesiapa. Masya Allah. Itu luar biasa. Budaya. Kalau selama ini dipengaruhi oleh budaya Yahudi. Ramai orang Islam itu masih terikut oleh Yahudi. Dari gaya hidupnya. Nabi akhirnya sampai yang kecil. Ada orang report, ya Rasulullah, Yahudi Madinah ini suka sangatlah dia gunting janggut dia dan biarkan misai dia. Itu gaya hidup dia. Nabi kata, wahai kamu, kalau begitu kamu pendekkan misai kamu, maka biarkan janggut kamu. Apa tujuannya? Supaya berbeda dalam masalah penampilan, budaya. Ini tidak. Malah orang Islam mengikuti budaya mereka. Apa mereka buat, kita coba nak ikut-ikut. Macam mana cara menyambut kelahiran mereka dengan kita sama. Macam mana coba? Adakah mereka ikut
Kita cara menyambut kelahiran anak, atau jangan kita orang Islam mengikuti mereka. Inilah masalahnya. Jadi macam mana apa namanya Allah nak kabulkan? Bukan Allah ni tidak maha penyayang, maha pengasih, tapi syarat-syarat dikabulkannya doa yang Allah tetapkan itu masih terlalu banyak yang kita abaikan. Mungkin kita anggap remeh. Kalau Nabi ingin cerita mandiri dalam budaya, sehingga orang Islam pada zaman Nabi punya gaya hidup dan budaya tersendiri, tidak tercemar dengan budaya-budaya Yahudi. Biar mereka yang hari Sabtu Yahudi ini hari mulia. Mereka berpesta pada waktu di Madinah. Nabi tahu hari Sabtu Yahudi berpesta. Tiba-tiba hari Sabtu Nabi puasa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari ini hari Sabtu? Hari ini hari besar Yahudi." Apa jawab Nabi? "Wahai Aisyah, justru ketika Yahudi sedang berpesta makan-makan, itulah aku puasa." Masya Allah. Ya Rasulullah, Yahudi itu bila sholat selalu tanggal capal dia. Tanggal kasutnya. Nabi kata, wahai sahabatku, lain kali kalau kamu sholat pakai kasut kamu ya. Sholat pakai kasut pada zaman Nabi. Apalagi masjidnya belum pakai kapet macam sekarang. Lain hari, ya Rasulullah, kita ini puasa Asyura 10 hari bulan. Tapi Yahudi pun puasa juga lah ya Rasul. Macam mana tu? Macam sama ya ibadah kita dengan Yahudi. Mereka puasa, kita berpuasa. Apa bezanya? Oh, kalau begitu, bila Allah izinkan umurku berpanjangan hingga tahun depan, kita puasa. Kita berpuasa pada hari ke-9-nya. Jangan 10 saja. Kalau mereka puasa 10 saja, kita puasa 9 dan 10. Apa tujuan Nabi seperti itu? Mukhalafatul Yahud. Itu supaya beza dengan apa namanya mereka. Hatta dalam ibadah, dalam budaya. Tapi ya Allah, ya Tuhan, sekarang kita tidak tahu ya, sama ada Yahudi yang lebih banyak meniru budaya kita, gaya hidup kita, atau orang Muslim yang lebih banyak meniru dan mempelajari, mengikuti gaya hidup mereka. Bahkan rasa bangga. Ini sedih sekali. Sedih. Mana non-Muslim ya mas saya? Saya belum melihatnya. Ada Yahudi ke atau orang Nasrani ke? Bila hari raya Fitri, anak-anaknya semua diberikan baju kurung, baju Melayu, pakai sampin, pakai songkok, lalu jalan-jalan di supermarket. Maklum ini hari raya. Belum nampak lah. Tapi bila Christmas, tidak susah kita melihat anak-anak orang mukmin dibawa oleh mak dia jalan-jalan, diberikan pakai topi Santa Claus. Coba apa bendanya seperti itu? Apa bangganya? Mungkin difikirkan, apa ini budak-budak, takkan macam tak boleh, suka-suka aja. Coba belajar tentang pakaian yang dilarang oleh Islam. Nanti buat kita. Jangan-jangan ini masih ada orang Islam yang tak peduli. Sehingga doa imam bila haramkan doa itu macam ya kata semacam belum didengar dan belum ada tanda-tanda kemakbulan. Kita takut. Benar kita wajib berdoa itu betul. Wajib simpati iya. Itu kewajiban. Tapi masalahnya adakah kita nih hanya perlu berdoa hanya karena berdoa atau kita berdoa agar Allah kabulkan? Kan mesti kita berdoa supaya Allah kabulkan. Masalahnya Allah hanya akan kabulkan doa kita jika syarat-syarat yang Allah tetapkan kita telah penuhi. Dan kita kena tahu apa syarat-syarat tersebut. Kalau sudah tahu, mari kita berusaha untuk memenuhi seluruh orang Muslim masuk saya kita ini. Sebab kalau tidak, ya itu tadi. Ingin, mohon agar Allah bagi. Dia lapar, ya Allah beri kami kenyang, ya Allah beri kami kenyangkanlah kami, ya Allah.
kita lapar. Tapi kita tak mau makan. Ya macam mana? Kita tak tahu. Kita jahil. Ingin paling, ya Allah beri kami ilmu, ya Allah beri kami ilmu, ya Allah pandai kami. Kami tak mau belajar. Macam mana coba? Jangan-jangan ini puncanya. Tapi sebenarnya secara pribadi saya tak kata jangan-jangan. Saya yakin itu puncanya. Berdasarkan apa yang kami pelajari dahulu dan pengharian. Saya itu jamaah sekalian, doa fansuna alal qaumil kafirin yang memang sangat signifikan untuk kita baca hari ini. Dalam konteks kita hari ini, ketika sudah muslim kita dibantai begitu dahsyatnya oleh musuh-musuh kita, memang kita wajib berdoa, itu betul. Itu tak boleh dipetikai. Wajib simpati, ya, itu tidak boleh dipetikai. Tapi masalahnya, bukankah kita mau doa kita itu dikabulkan? Jawabannya, ya, semua mau doanya dikabulkan. Kalau semua mau doa dikabulkan, itu Allah kata, aku akan kabulkan doamu, tapi syarat-syarat yang kamu penuhi dahulu. Nah, ini yang biasanya orang Muslim tak mau penuhi syaratnya ini. Dan realitinya memang belum terpenuhi. Lihat sajalah negara Islam seluruh dunia. Ya, tak tahu jauh lah, dalam negeri pun tengoklah. Minta maaf, masih ada orang Islam, agamanya sama, puasanya sama, nama sama, raya sama, solatnya sama. Kutuk mengutuk, cela mencela, caci mencaci, jatuh. Tak tahu apa yang dicari. Tahu. Tak bolehkah bercakap sopan santun, tidak perlu menjatuhkan orang. Bukankah tidak perlu berbiaya menghormati orang lain? Jadi kalau sekadar kita pandai menunjukkan bakat mencaci, mencerca, menghina, ya saya pikir itu tak payah belajar tinggi-tinggi pun boleh. Takkan nak untuk kerja mencaci orang pun perlu belajar tinggi-tinggi. Ini kalau ini tidak disedari ya Mas Yan, sedih sekali. Ironik, bagi saya sangat ironik. Mohon doa dikabulkan, tapi penghalang kemakbulan doa terus dilakukan. Jadi sangat ironik. Mudah-mudahan ya Mas sekalian, apa yang saya sampaikan pada hari ini, selebihnya tolong dicari sendiri ya. Tolong dicari sendiri. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi yang ini menjadi homework ya Mas Yan ya. Kalau jamaah mau dijadikan homework, yaitu jadi homework lah cari jawabannya. Pertanyaan yang ketiga dia ini begini. Pertanyaan pertama sudah kita ketahui ya, Allah sudah berjanji memberikan pertolongan. Kalau Allah sudah beri pertolongan, kenapa kita sudah menolong? Itu minggu lepas kita sudah jawab. Jawaban kedua hari ini. Kadang pertanyaan yang berikutnya, segala sesuatu berlaku atas takdir Allah. Semua sudah ditakdirkan. Merah, biru, jadi. Bergantung pada Masya Allah lah. Kalau semua berlaku sudah ditakdirkan, lalu buat apa kita Allahumma, ya Allah, ya Allah? Apa faedahnya? Berbuih pun kita berdoa, kalau Allah takdirkan lain-lain juga. Kita tak berdoa pun, kalau Allah takdir jadi juga. Lalu macam mana kita nak menserasikan, nak memahami secara seiring sejalan antara kepastian berlakunya qada dan qadar dengan perintah doa. Kita juga berdoa, sedangkan qada itu satu yang pasti. So, macam mana nih? Kalau kita doa pun, kalau qada-qadarnya lain, yang jadi qada dan qadarnya. Dan di mana fungsi doa? Apa kait? Macam mana nak perlakuan seiring sejalan? Tolong itu jamaah cari jawabannya lah. Ya. Saya serahkan kalau jamaah bersedia. Tapi kalau tidak, ya mungkin kita akan bicarakan lebih jauh lah. Mau ya, akhirnya jamaah sekalian? Tolong cari jawabannya ya itu. Itu homework tuh. Itu jadi PR. Boleh ya? Cari ya. Jadi kalau dicari jawabannya, cari ingat, jawabannya bukan hanya persepsi ya. Ini bukan maksud persepsi, oh menurut saya, agama, mana boleh agama menurut saya? Agama ini kalau kita jawab, menurut saya, itu kata A. B kata, tidak, menurut saya. Jadi kalau ada 5 orang, 5 lah jawabannya. Tak boleh. Agama mesti menurut Allah, menurut Rasul. Macam tu. Jangan menurut saya. Tak boleh.
Itu kena jamaah mengkaji ya, tolong research. Boleh gitu. Jadi tak perlu disambung lah nanti. Itu jawapannya jangan cari sendiri, saya tidak perlu menjelaskan. Sanggup ya? Ada jawaban? Sanggup? Boleh ya? Tak sanggup Ustaz. Alahai. Bolehlah Sedihnya. cari. Yang Ustaz sebab homework boleh cari. Tapi Ya. kat ulasan daripada Ustaz juga. Bimbingan. Ya, maksudnya agak sanggup, saya tak perlu mengulasnya. Nanti saya tinggal tanya. Begitu maksudnya. Tinggal tanya. Tolong tunjukkan. Dan ingat ya, saya minta dengan amat sangat, jangan jawabannya bersifat persepsi. Menurut saya, ini. Mesti, oh, Al-Quran kata begini. Ada syarat gini. Kalau begitu, maknanya mesti, saya macam itu. Sebab kajian kita mesti begitu ya. Boleh kan? InsyaAllah. Ustaz, nak bagi tahu Ustaz, Pak Haji Kamarudin tak sihat. Oh ya. Kita doakanlah agar Allah SWT sentiasa melindunginya. Itu saja, kurang lebih maafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana fi khusr, alladziina aamanu shalihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.